Mantan Kepala Desa Woitombo Kolaka Utara berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2016-2018. R diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dengan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan volume yang telah direncanakan. Dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kerugian Negara atas kasus ini kurang lebih 200 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Teguh Imanto mengatakan saat ini tersangka belum ditahan dengan pertimbangan tersangka masih kooperatif. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, 3 tersangka mafia tanah ini langsung ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Jumat sore. Ketiga tersangka adalah Andi Zainuddin, tenaga honorer Universitas Halu Oleo Kendari, Sulwan seorang sekretaris camat, dan Milwan merupakan ASN. Mereka diduga memalsukan sejumlah dokumen tanah aset milik Universitas Halu Oleo Kendari dengan total kerugian negara hingga 270 miliar rupiah. Mereka menjual tanah seluas sekitar 1.500 meter persegi tersebut ke pemerintah provinsi untuk pembuatan jalan wisata Toronipa, Kabupaten Konawe. Kasus mafia tanah pembangunan jalan wisata akan terus didalami Kejaksaan terkait dugaan keterlibatan pelaku lainnya dan tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Belasan ibu-ibu bersama keluarga besar mahasiswa Wawoni IKBMW berunjuk rasa di Polda Sulawesi Tenggara Senin pagi. Unjuk rasa ini mereka menuntut Polda membebaskan 3 warga Wawoni Konawe Kepulauan yang ditangkap secara sepihak karena menolak perkembangan. Puluhan polisi yang berjaga jalannya unjuk rasa terlibat saling dorong dengan massa yang mencoba masuk ke halaman Polda Sultan. Warga minta polisi bertindak adil kepada warga. Pasalnya, aktivitas perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana atau GKP selalu dikawal oleh polisi. Mereka menganggap polisi dan perusahaan bersekongkol melakukan penyerobotan lahan warga sejak 2019 lalu. Menanggapi pernyataan pengunjuk rasa, Kabid Humas Polda Sultra Kombes Ferry Walibukan berdalih 3 warga yang ditangkap bukan penolak tambang, tetapi karena perbuatan pidana penyekapan dan penyanderaan terhadap pekerja saat aksi penolakan aktivitas tambang PT Gema Kreasi Perdana. Dengan penuh hikmat, umat Konghucu di Kendari melaksanakan ibadah pergantian tahun Baru Cina atau Imlek di Vihara Eka Dharma Manggala Senin malam. Pelaksanaan ibadah ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan dijaga oleh sejumlah polisi untuk memberi rasa aman. Usai melaksanakan ibadah, para umat Konghucu juga merangkaikan dengan permainan untuk anak-anak dan pemuda di vihara. Karena masih situasi pandemi, mereka hanya melakukan ibadah puja bakti, setelah itu kembali ke rumah masing-masing. Berbeda dengan sebelum adanya pandemi, banyak kegiatan setelah ibadah puja bakti. Di tahun macan ini, mereka berharap kondisi bangsa dapat lebih baik lagi dan pandemi bisa selesai. Warga Desa Labaha, Kecamatan Watu Putih, Munda menangkap seekor ular piton sepanjang 9 meter Selasa siang. Ular piton ditangkap secara beramai-ramai dengan menggunakan jeratan tali nilon, kemudian dipikul keluar dari lokasi penangkapan di dalam hutan. Warga sengaja menangkap ular piton tersebut karena kerap memangsa hewan ternak mereka, kambing dan ayam. Usai ditangkap, ular piton itu dibunuh agar tak kembali memangsa hewan ternak milik mereka.